Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Oh my God! Wow! Pak Prabowo singgung raja kecil saat bicara soal pemangkasan anggaran. Ternyata ini nih sosok yang dimaksud. Jadi Presiden Prabowo kan belakangan ini lagi gencar ngomongin soal efisiensi anggaran di mana-mana. Termasuk pas ngasih sambutan di acara Muslimat NU di Surabaya, Pak Prabowo juga ngomong soal pemangkasan anggaran ini. Tapi dalam kesempatan itu, Pak Presiden nyinggung soal raja kecil yang mau melawannya dan merasa kebal hukum. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Nah, yang jadi pertanyaan ialah, siapakah raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo? Kalau ekonom Bima Yudhistira sih menduga bahwa raja kecil yang dimaksud ialah kepala daerah atau menteri yang merasa bahwa pemangkasan anggaran itu dilakukan secara berlebihan. Menurut Bima, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau rapat di hotel mungkin masih bisa dibenarkan, tapi beberapa hal esensial menyangkut pelayanan publik yang dipangkas anggarannya membuat para kepala daerah atau menteri memang wajar jika memprotesnya. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Waduh, yang benar Pak. Ada raja kecil yang ingin melawan Bapak. Jangan takut Pak, saya dukung Bapak. Karena Bapak adalah presiden terpilih kami. Jangan takut Pak sama raja kecil. Menurut gua, kebijakan Bapak itu sudah sangat-sangat benar. Pemangkasan anggaran tuh ya memang wajib Pak. Betul itu, soalnya di pemerintah sebelumnya tuh banyak anggaran yang gak masuk akal. Sudah tepat kebijakan Bapak untuk pemangkasan anggaran. Jadi jangan takut Pak sama raja kecil ya Pak ya. Kira-kira siapa sih raja kecil itu? Kan kenapa Bapak nih nggak nyebut nama loh? Jadi kan saya ini menduga-duga siapa ya. Jangan-jangan Mulyono and the gang yang ingin melawan Bapak. Kalau benar mereka, Bapak jangan takut. Saya siap maju di garis terdepan untuk membela Bapak. Oke? Jangan takut ya Pak ya. Bila perlu, sikat mereka. Jangan ragu-ragu. Mantap. Saya hormati Bapak menjadi presiden terpilih. Kabarnya ada yang lawan Pak Prabowo buat ngirit duit negara. Emangnya siapa ya yang ngerasa jadi raja kecil di birokrasi? Siapa? Seminar cukup. Kajian-kajian cukup. Apa itu? FGD. Apa itu? Forum Group Discussion. Aduh, ekspresi. Forum Group Discussion. Jadi Pak Presiden ini baru aja ngegas soal efisiensi anggaran. Intinya dia itu nggak mau duit negara dipakai buat hal-hal yang nggak penting, apalagi mubazir. Dia juga sampai sebut-sebut soal forum group discussion. Makanya beliau langsung potong anggaran buat perjalanan dinas ke luar negeri dan acara seremonial yang nggak ada gunanya katanya. Tujuannya jelas, biar uangnya itu dialihkan buat anak-anak Indonesia bisa makan, sekolah-sekolah diperbaiki, dan fasilitas lainnya. Faktanya ya memang di Indonesia ini ada 330.000 sekolah yang harus diperbaiki teman-teman. Tapi dana yang ada sekarang cuma cukup buat nanganin 20.000 sekolah aja. Kalau nggak ada penghematan ya bisa bertahun-tahun baru selesai. Tapi ternyata ada orang-orang di birokrasi nih yang nolak kebijakan ini. Mereka itu ngerasa katanya udah kebal hukum, jadi raja kecil, dan nggak mau dipotong anggarannya. Yang jelas ya langkah ini didukung banyak pihak pastinya, termasuk pengamat politik, karena duit negara itu harusnya buat rakyat kan, bukan buat jalan-jalan para pejabat, apalagi korupsi para oknum. Menurut kayak gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Ada yang menarik dari pidato Pak Prabowo Subianto di acara Muslimat NU. Di hadapan Khofifah Indar Parawansa, Ketua Muslimat NU yang juga saat ini adalah Gubernur terpilih Jawa Timur, Prabowo menyatakan bahwa ada raja-raja kecil yang melawan dirinya dan ada yang mau memisahkan dirinya dari Jokowi. Ini bagi saya adalah sebuah pernyataan yang cukup memalukan. Kenapa memalukan? Pertama, Khofifah Indar Parawansa semua tahu adalah subordinat Jokowi. Bahkan ketika Khofifah memenangi Pilgub melalui hitung cepat pada saat Pilkada berlangsung,
Kofifah langsung melakukan video call dengan Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, dan mengucapkan terima kasih kepada Jokowi, bukan kepada Prabowo Subianto. Padahal jelas semua partai pengusung Kofifah Indar Parawansa, salah satunya adalah Gerindra. Tapi mengapa Jokowi yang ditelepon duluan? Ini adalah menunjukkan siapa Kofifah. Dan mengapa Prabowo harus memuji-muji Jokowi di hadapan Muslimat NU? Karena Jokowi memang masih kuat di kalangan Muslimat NU. Dan Prabowo tampaknya tidak mau bermanuver dengan posisi itu. Pak Prabowo malah menunjukkan kelemahannya di hadapan Muslimat NU terkait posisinya dengan Joko Widodo. Kita melihat beberapa informasi yang muncul banyak di media dan media sosial. Bahkan Pak Hasim katanya pernah mengatakan ada ancaman kepada Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada ramalan Bung Harguma yang menyatakan bahwa akan ada kudeta kepada Prabowo. Dan kalau kita melihat realitas perjalanan kabinet ini, setengahnya memang terlihat mengabdi kepada Joko Widodo. Kita melihat bagaimana intensitas para menteri-menteri ini mendatangi Jokowi di Solo dan berdiskusi dengan Jokowi. Dan ini sebetulnya adalah hal yang tidak patut, karena Jokowi baru saja purna dari jabatannya sebagai seorang presiden. Dan tentu apa yang dilakukan oleh para menteri-menteri ini menunjukkan dualisme loyalitas mereka kepada Jokowi dan kepada Prabowo. Dan posisi ini tampaknya membuat Prabowo lemah menghadapi Joko Widodo, menghadapi manuver politik Joko Widodo, dan menghadapi tekanan Joko Widodo. Masih tanda tanya besar, siapa sih yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo sebagai raja-raja kecil yang berusaha menentang atau menghalangi, barangkali ya, menghalangi rencana kebijakannya untuk melakukan penghematan anggaran? Apakah para kepala daerah, ataukah sebagian pembantunya di kabinet, atau teman-teman di DPR? Belum jelas. Padahal seharusnya Presiden Prabowo ketika memberikan sinyal seperti itu, setidaknya sudah ada langkah strategis yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden untuk memastikan orang-orang itu harus patuh. Kalau tidak patuh, nah apa gunanya jadi presiden? Dan saya yakin 100%, bahkan 1.000.000% saya yakin, ketika Pak Prabowo sebagai presiden menyatakan keinginannya dan itu rasional, pasti tidak ada pihak yang berani menentangnya. Tetapi kalau masih abu-abu, menimbulkan tanda tanya. Jangan sampai Presiden Prabowo sedang mencari belas kasihan publik akibat dari kekurangan anggaran di dalam pemerintahannya sekarang ini. Kita belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu dukung penghematan anggaran, tetapi tidak menyentuh untuk kegiatan substansi pelayanan publik, yaitu terkait dengan sentuhan bagi warga bangsa ini yang tergolong duafa atau miskin. Karena masih banyak orang miskin di Indonesia, dan tidak cukup hanya menerima pernyataan-pernyataan manis, kata-kata manis atau lip service dari pejabat publik, termasuk apalagi dari presiden. Tidak cukup untuk itu. Mereka memerlukan sentuhan pemberdayaan, bukan sekedar diberikan makan gratis. Itu pendekatan karitatif atau charity approach. Tidak cukup. Ketiga, penghematan anggaran itu harus mulai dari atas, memberikan contoh. Sangat sederhana. Coba, apa yang dipakai atau digunakan oleh para pejabat publik sekarang ini? Kendaraannya kan mewah-mewah, gaya hidupnya juga mewah. Bahkan pada tingkat tertentu, tidak sedikit pejabat negara, penyelenggara pemerintahan, yang gaya hidupnya dan keluarganya cenderung hedon. Jadi hedonisme di pemerintahan di kalangan penyelenggara pelayanan publik itu sebetulnya tidak boleh. Nah, tetapi kalau sudah menunjukkan fasilitas yang digunakan mewah, nah bagaimana mengajak orang lain berhemat, sementara kemewahan ditunjukkan oleh mereka yang menjadi pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara negara. Jadi Pak Prabowo harus fokus pada internalnya sendiri dulu untuk memastikan bahwa aparat pembantunya dan jajaran eksekutif termasuk di legislatif dan yudikatif harus menunjukkan gaya hidup yang hemat,
itu baru bisa dipatuhi oleh aparat di bawahnya. Sekali lagi sebaliknya, kalau masih bermewah-mewah, lagi gaya hidup hedon, jangan pernah bayangkan akan ada kepanutan terhadap ajakan untuk hidup hemat, untuk menghematkan anggaran di jajaran aparat negara pemerintahan di bawahnya. Gitu ya. Jadi kita berharap Pak Prabowo memberikan contoh dulu bagaimana hidup hemat, dengan memastikan aparat di sekelilingnya, para pembantunya dan jajaran di bawahnya itu berhemat, tidak menunjukkan gaya hidup yang mewah. Salam dari Cempaka Putih.